Oke, halo teman-teman, balik lagi bersama aku Rio. Dan hari ini kita lanjutkan bermain game Roblox Cyber Beast-nya ya. Jadi hari ini aku akan memberitahukan gimana caranya mendapatkan yang namanya Spirit Warrior atau Goku. Dan hari ini aku akan bahas sangat lengkap dan singkat aja teman-teman untuk mendapatkan Spirit Warrior atau Goku ini ya teman-teman. Jadi tambah berlama-lama sebelum lanjut ke inti videonya, buat teman-teman yang baru bergabung di channelku, pencet dulu tombol like dan subscribe-nya. Langsung aja kita ke inti videonya. Oke teman-teman, pertama teman-teman harus pergi ke Pulau Blue Planet ya. Ini syarat paling gampangnya buat nyelesain questnya, teman-teman harus ke Blue Planet terlebih dahulu. Oke, kita sudah ada di Blue Planetnya teman-teman. Dari portal langsung aja ke depan sini. Aduh, malah nge-lag coy. Oke, ini dia adalah NPC-nya yaitu Imperial Trainer. Setelah teman-teman bertanya dengan NPC-nya, teman-teman langsung mendapatkan quest pertama, yaitu mengonsumsi yang namanya Spirit Stone. Dan cara mendapatkan Spirit Stone ialah dengan membunuh NPC. Letak NPC-nya ada di sini teman-teman. Oke, teman-teman bisa pukul aja NPC di sini untuk mendapatkan yang namanya Spirit Stone ya. Nah, setelah teman-teman mendapatkan Spirit Stone, nah teman-teman bisa mengkonsumsi Spirit Stone sebanyak 3 kali. Next, lanjut ke quest kedua. Teman-teman harus memiliki yang namanya Imperial Bloodline. Oke, cara mendapatkan Bloodline itu gimana sudah aku bahas di video sebelumnya. Teman-teman harus punya Imperial Bloodline. Kalau udah punya langsung pakai aja, otomatis questnya selesai. Dan untuk quest yang ketiga, yaitu harus melawan World Boss sebanyak 15 kali. Jadi World Boss-nya itu apa aja? Pertama ada Yorichi. Yorichi itu ada di Slayer Island. Oke, setelah teman-teman berada di Slayer Island-nya, tinggal pergi ke ujung sini aja. Dan di sini dia membutuhkan waktu spawn-nya, teman-teman. Nggak tahu ini berapa lama, kisaran 20 menitan lah ya. Setelah itu teman-teman bisa pergi ke Punch Island buat ngelawan World Boss yang kedua, yang paling gampang, yaitu Cosmic Bank teman-teman. Nah, karena darahnya si World Boss itu atau HP-nya itu hanya 500 miliar teman-teman, dan itu masih cukup kecil, dan teman-teman bisa ngalahin dia di sini. Dan teman-teman harus ngalahin mereka sebanyak 15 kali. Masing-masing dari mereka itu kehitung questnya cuy. Jadi aku sarankan kalian untuk melawan mereka berdua ya. Dan untuk quest yang ketiga, yaitu teman-teman harus main ke Crystal Defense di lantai 75 sebanyak 4 kali atau 5 kali seingatku ya. Dan aku sarankan teman-teman set aja di 76 untuk Crystal Defense-nya. Untuk quest selanjutnya yaitu kalian harus melawan 10 si beast teman-teman. Dan bebas ya, mau itu Kraken mau itu si Serpent itu bebas ya teman-teman. Dia tetap kehitung by the way ya. Untuk quest terakhir yaitu Imperial Training Final. Di sini teman-teman harus mengalahkan sebanyak 50 kali boss ini. Boss Imperial ya teman-teman. Atau Spirit Warrior. Kita ke Blue Planetnya. Teman-teman langsung aja ke sini kalau nggak salah. Bukan sini cuy, di sana ya. Nah ini, dia sinilah buat nge-spawn yaitu Spirit Warrior Summer.
Dan untuk nge-summon Spirit Warrior, teman-teman memerlukan satu Spirit Key. By the way, teman-teman bisa mendapatkan Spirit Key-nya juga, yaitu dengan membunuh NPC-NPC di sana tadi. Dan teman-teman harus ngebunuh sebanyak 50 kali. Dan teman-teman jika sudah selesai quest yang terakhir itu, selamat teman-teman. Teman-teman telah mendapatkan yang namanya Spirit Warrior. Dan by the way di sini Spirit Warrior-ku ini masih kurang bagus untuk apanya cuy, bisa dibilang untuk build-nya, karena di sini damage-nya itu masih kecil ya, masih 1198 cuy. Ini masih kurang bagus, ini kurang maksimal ya by the way, jadi aku bakalan berusaha untuk memaksimalkan ini. Langsung aja kita review teman-teman, oke? Kita review dulu di Pulau Startle Island, biasanya kita review ya. Oke, kita sudah ada di pulaunya nih. Pertama dari basic attack dulu. Tembus di berapa tuh? Aku nggak kelihatan lagi. Tembus di 3 biliar ya teman-teman. Ini nggak tahu ini. Ini memang 3 biliar kah? Kayaknya iya, 3 biliar. Untuk skill Z-nya teman-teman, kita lihat. Nah, ini agak nge-lag dikit, jadi kita ulang lagi. Damage-nya tembus di 44 biliar ya. By the way ini cukup nge-lag ya teman-teman, karena malam tuh entah kenapa akhir-akhir nih jaringan agak nge-lag, jadi aku kurang efektif buat ngontennya ini karena jaringan nge-lag. Tapi aku usahakan. Untuk skill X-nya ini by the way langsung. Waduh, itu miss kah? Coba ya kita jarak sedikit. Nah, damage-nya ada di 26 biliar teman-teman. Untuk skill C-nya nih, oke, ini skill C-nya ini tembus di 119 juta ya teman-teman. Agak nge-lag. Dan untuk skill V-nya, ini skill V-nya aku paling suka cuy. Tapi kayaknya agak nge-lag sih, gak apa-apa ya. Nah, ini dia untuk skill V-nya. Dia bakal ngelempar sebuah bola. Tuh, besar banget cuy. Dan damage-nya tembus 370 biliar ya teman-teman. Untuk skill terakhirnya ya, ini skill F teman-teman. Agak nge-lag. Oke. Tembus di 520 biliar ya teman-teman. Nah, jadi gimana nih menurut teman-teman? Menurut aku untuk Spirit Key ini paling bagus ya, terutama untuk skill V-nya. Skill V-nya itu bisa dibilang paling cepat untuk cooldown-nya. Cooldown-nya berapa detik ya? Aku nggak nampak cuy. Cuman ada di 11 detikan cuy. Jadi begitu ultimate-nya selesai, teman-teman bisa pakai lagi nih. Iya, otomatis unlimited ya. Jadi itu bisa pakai lagi cuy. Jadi tinggal otomatis aja. Dan ini menurutku sangat-sangat worth it dan sangat-sangat bagus untuk teman-teman miliki ya. Oke teman-teman, mungkin videonya sampai sini dulu. Jadi buat teman-teman yang sudah menonton videoku sampai habis, semoga teman-teman bermanfaat dengan video tutorial yang sangat singkat dan cepat ini. So ya, aku Bang Rio, dimanapun teman-teman berada. See you guys in the next video. Bye-bye.